Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti biasanya mari bersama-sama kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Adabu Sulukil Murid. Kemarin beliau memberikan nasihatnya kepada kita tentang cara-cara untuk kita bisa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita kaji, termasuk cara-caranya yaitu kita selalu mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang apapun yang selalu mewanti-wanti kita atau memberikan ancaman kepada kita tentang bahaya orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sering mendengarkan at-targhib, motivasi daripada apapun amal-amal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula termasuk cara kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selalu memandang para ulama, orang-orang yang soleh, para aulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau menambahkan terkadang itu tadi sebab-sebab orang bisa mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dan beliau menambahkan waqad yaqa'u biduni sabab. Kadang-kadang yang namanya taufik hidayah itu adanya tanpa sebab dari Allah Subhanahu. Tidak ada sebab. Kalau tadi sebabnya mungkin mendengarkan Al-Quran, ancaman, atau mungkin motivasi, atau memandang para aulia, kekasih Allah, ya. Ada kalanya taufik itu tahu-tahu pemberian murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebab itu semuanya. Tahu-tahu tergerak hati manusia, kepingin menjadi orang yang ahli ibadah, kemudian kepingin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, maka nasihat beliau sekarang, ya, wa ta'arrud li nafahat ma'murun bihi wa muraghabun fihi. Beliau mengatakan, dan kita menghadang, kita mencari karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu tadi, hadir pengajian yang menjelaskan tentang bahaya maksiat, hadir pengajian yang menjelaskan tentang motivasi orang yang beramal soleh, atau berusaha duduk dengan orang-orang yang soleh, maka itu sesuatu yang makmurun bihi, diperintahkan dalam syariat, ya. Makmurun bihi wa muraghabun fihi, diperintahkan dan dianjurkan kita untuk seperti itu. Memang dalam syariat kita ini diperintahkan untuk selalu mendengarkan kajian-kajian itu, diperintahkan untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itulah bisa atau menjadi penyebab kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal intiwar wal irtiqab biduni ta'arrudi wa luzumil babi humkun wa ghabawatun, kata beliau. Adapun orang yang nunggu saja, nunggu, tidak mau berusaha, ya. Tanpa dia itu berusaha untuk hadir pengajian, tidak mau mendekat dengan orang-orang soleh, ditunggu tok. Kenapa kok jenengan tidak kepingin hadir pengajian? Belum.
memandang wajah mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita harus menjadi orang seperti itu. Di mana ada pengajian, kita hadir. Di mana ada majelis zikir, kita hadir. Di mana ada majelis sholawat, kita hadir. Itu berarti kita sedang menghadang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mencari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu tok, ya. Oh, saya belum dapat taufik. Engko lek taufik aku lah ahli ibadah, ya. Sampai mati gak mau nemu, Pak, ya. Karena memang harus kita cari itu karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang baik atau bersama orang-orang yang baik. Kaifa? Waqad qala alaihi salatu wassalam. Bagaimana? Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradulaha. Nabi telah mengatakan, sesungguhnya bagi Tuhanmu di hari-hari, di masa-masa itu ada pemberian dari Allah. Allah itu memberikan pemberiannya, karunia-Nya ada pada hari-hari di masa-masa. Maka nasihat Nabi apa? Ala fata'arradulaha. Hadanglah itu pemberian itu. Itu perintah Nabi kepada kita. Allah itu dalam hari-harinya, dalam hari-hari kita ini, dalam waktu-waktu, dalam masa-masa memberikan pemberian karunia, maka kita diperintahkan untuk mencari itu, ya. Untuk mengambil itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana atau di mana kita mendapatkannya? Ya tentunya di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid, ya, di majelis-majelis taklim, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Di situ tempat turunnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, maka berarti semakin banyak kita mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh otomatis, ya, kita tidak akan mendapatkan karunia atau pemberian Allah tersebut, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, waman akramahullah bihadzal ba'its asy-syarif falya'rif qadrahu al-munif. Maka barang siapa yang Allah muliakan dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengetahui kedudukan itu adalah kedudukan yang mulia. Kita ini harus tahu para hadirin, kapan kita ini sudah digerakkan, ya, menjadi orang yang mau hadir pengajian, yang mau dekat dengan ulama, dengan orang yang soleh, maka berarti kita itu sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus agungkan itu, karena itu tidak diberikan oleh semua orang. Tidak semua orang, Pak, untuk mau masuk ke masjid beribadah, mendengarkan kajian atau sholat berjamaah. Nah, ketika kita termasuk hamba yang dipilih seperti itu, ketahuilah bahwasanya itu adalah pemberian Allah yang besar. Masuknya kita ke masjid untuk ibadah, untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk mengkaji syariat-syariat Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, berarti itu pemberian Allah yang sangat besar kepada kita. Makanya berapa banyak orang di luar sana, jangankan hadir pengajian, nginjak masjid gak pernah, ya. Hidup dengan kelalaiannya, jauh dari ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, kapan kita telah mendapatkan anugerah seperti itu, mau ibadah kita mudah untuk zikir, mudah untuk hadir pengajian, maka ketahuilah itu adalah pemberian Allah yang besar. Nah, wal ya'lam annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha. Dan hendaknya, kata beliau, hendaknya mengetahui bahwasanya itu adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepadanya, ya. Nikmat Allah yang paling besar, kata beliau, ketika hamba Allah ditakdirkan kita sujud, Pak. Bayangkan, ditakdirkan kita untuk ibadah mengingat Allah Subhanahu wa taala.
subhanallah, zikir. Itu nikmat yang paling besar kata beliau. Termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kita digerakkan untuk sujud ibadah, digerakkan kita untuk mau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW, ya. Hadir majelis-majelis ilmu yang dikaji ilmunya Nabi Muhammad SAW, yang mana itu semua kata beliau tidak ditentukan kadarnya, tidak ternilai kadarnya, dan tidak tercapai penghargaannya. Tidak bisa dinilai itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW yang maknanya la yatahassaru ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat, ya, lam yadhkurullaha ta'ala ala illa ala sa'atin marrat fid dunya lam yadhkurullaha ta'ala fihi, atau kama qala Rasulullah SAW, yang bil makna seperti itu. Kata Nabi, orang nanti penduduk surga itu penyesalannya apa? Penyesalannya para hadirin, padahal sudah di surga loh ini. Di surga nyesel. Wis mlebu nih, Pak. Ya Allah, nyesel ya. Kenapa dulu kita ketika di dunia, di waktu ini, di hari ini kita kok enggak zikir sama Allah? Kita kok enggak ingat Allah Subhanahu wa taala? Lo bayangkan, itu penyesalan nanti penduduk surga. Padahal mereka sudah di surga. Penyesalannya ketika ada dalam waktu mereka, ketika mereka duduk, ketika itu tidak ingat kepada Allah, ketika itu tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan orang yang di surga. Lo bayangkan. Padahal sudah di surga para hadirin. Makanya termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ditakdirkan orang-orang yang mau ngaji, yang mau zikir, ya, yang mau bersolawat kepada Nabi. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar untuk kita. Mudah-mudahan istiqomah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya nasihat beliau, falyubaligh fi syukrillahi taala ala ma manahu wa aulahu. Hendaknya kita terus-menerus, kita harus berlebihan kata beliau dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah khususkan kepada kita. Yaitu tadi itu, nikmat zikir, nikmat ibadah, ya. Nikmat kita dijadikan hamba yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahu bihi min baini ashkalih wa aqranih. Dan itu adalah nikmat yang Allah khususkan di antara orang-orang yang bersamanya, dari mungkin teman-temannya atau orang yang sepertinya. Dia berarti termasuk orang yang diberi kekhususan di antara orang-orang yang lain, itu maksudnya. Beliau mengatakan fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanah wa akthar lam yajid hadzal ba'its wa lam yatrukhu yawman min ad-dahri. Berapa banyak kata beliau, ada orang yang usianya itu sudah 80 tahun, bahkan mungkin lebih, tapi tidak digerakkan hatinya untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terketuk hatinya kepingin ibadah, padahal usianya sudah 80 tahun lebih. Ya. Beliau mengatakan berapa banyak orang yang usia sepuh, mau apa Pak, orang sudah tua loh ini, ya. Mau senang-senang dunia, badan sudah tidak kuat, ya kan? Mau melakukan hiburan-hiburan mungkin tidak kuat fisiknya. Tapi kadang-kadang kata beliau ada orang yang usia seperti itu tidak digerakkan hati, tidak terketuk untuk sujud, untuk ingat, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Pak, ada orang usia 80 tahun gak bisa sembahyang sih. Ya. Baca Fatihah tidak bisa kadang-kadang. Tidak bisa baca Fatihah, tidak ngerti. Loh, itu terjadi dan banyak di antara kita seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kita ditakdirkan menjadi hamba yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah, itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, wa 'alal murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Kata beliau, maka bagi seorang murid, yaitu orang yang ingin
mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha untuk yang pertama memperkuat, itu pemberian dari Allah. Yang kedua, menjaga. Yang ketiga, kita merespon itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini nasihat beliau. Yang pertama, a'ni hadzal ba'id faqwiyatuhu bi dzikrillah. Bagaimana caranya kita ini memperkuat itu pemberian dari Allah? Daripada taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, bagaimana caranya kita memperkuat? Yang pertama, dengan kita berzikir kepada Allah. Ya. Sering-sering zikir, Pak. Itu memperkuat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang pertama, perbanyak zikir. Karena termasuk daripada faedah zikir itu, kita akan selalu terjauhkan daripada maksiat. Orang itu kapan dia perbanyak zikir, ingat sama Allah, maka kesempatan untuk mempengaruhinya semakin sempit. Kenapa? Karena hatinya nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesempatan setan untuk menggodanya, menjerumuskannya dalam perbuatan maksiat itu semakin sempit. Kenapa? Karena dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk faedah zikir. Makanya saya juga teringat satu cerita di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Cerita ini disebutkan ulama tafsir ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, Pak, Bu, secara global yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu arti takwa secara global. Kapan orang seperti itu? Berarti dia orang yang bertakwa. Perintah Allah dilaksanakan, maksiat Allah dijauhi, berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Nah, Allah mengatakan innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Kalau dia dikelabui oleh setan, dipengaruhi oleh setan untuk berbuat maksiat, untuk lupa kepada Allah, ya, maka dia akan ingat bahwasanya itu adalah tipuan setan. Kapan dikelabui oleh setan, setan ingin menjerumuskan dia maksiat, maka langsung dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, itu godaan setan, itu perangkap setan, itu adalah tipuan setan. Itu faedah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya diceritakan ulama tafsir ketika menceritakan itu, ketika menafsiri ayat itu, bercerita di zaman Sayyidina Umar, itu ada pemuda yang ahli ibadah, Pak. Selalu berzikir, kerjaannya di masjid, ya, di masjid berzikir, di masjid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika dia sedang beribadah, berzikir seperti biasanya, ada perempuan datang untuk menggoda dia supaya maksiat kepada Allah. Ini perempuan cantik datang, Mbak, ayo dijak maksiat. Mungkin kalau zaman sekarang di WA mungkin, ya, atau di telepon, ayo ajak nonton bioskop yuk, ya, daripada di masjid doang, atau ke kafe mungkin tak traktir wis, ya. Perempuan ngajak dia maksiat. Maka karena memang mungkin perempuan ini cantik dan senjatanya setan itu perempuan, para hadirin, ya, maka terpengaruh pertamanya, sehingga pemuda ini keluar dari masjid mengikuti perempuan itu. Subhanallah, di pertengahan jalan diingatkan oleh Allah, duh, itu kan maksiat, ya. Kok bisa saya terpengaruh? Itu karena pemuda ini seringnya ibadah, sering zikir. Makanya ketika dia dipengaruhi oleh setan, sesuai firman tadi, tadzakkaru, dia akan ingat, duh, bahaya ini. Ini pengaruh setan ini, ya.
Bahaya nah itu gak bahaya Pak ya. Ya. Nah ini bahaya temenan nih ya. Wah bisa kena murkanya Allah saya nih. Bisa dilaknat ini. Ya. Maka ketika dia ingat itu langsung dia pingsan Pak. Saking takutnya sama Allah. Ya. Saking takutnya sampai dia pingsan. Ketika dia pingsan, dibangunkan mungkin sama orang-orang di sekelilingnya itu. Ya. Ketika sadar, ditanya, kenapa kamu kok pingsan ini? Tidak tahu. Yang jelas tadi saya sedang di masjid ibadah, kemudian ada perempuan yang ingin menggoda saya ikuti. Di pertengahan jalan saya ingat, itu adalah tipuan setan itu. Bisa mendatangkan murka Allah. Maka kemudian dia tahu saya nggak sadar, pingsan Mas. Nah, setelah pemuda itu menjelaskan sebabnya dia pingsan tadi itu, meninggal dunia orang ini. Ya. Saking takutnya sama Allah. Proses pemakaman selesai, sholat ya. Ada orang menceritakan itu kepada Sayyidina Umar. Karena ketika itu di zaman Sayyidina Umar ini, wahai Amirul Mukminin, kemarin ada pemuda, Masya Allah ini, saking takutnya sama Allah, dia pingsan, kemudian meninggal. Diceritakan cerita tadi, keluar dari masjid, tertipu oleh godaan setan, perempuan tadi itu, kemudian saking takutnya dia pingsan, kemudian tidak lama kemudian meninggal. Sayyidina Umar mendengar cerita itu merasa takjub, heran, ya. Sehingga meminta orang-orang untuk mengantar beliau ke rumah orang tuanya, takziah. Setelah menemui keluarganya, Sayyidina Umar minta diajak ke kuburannya. Ajak ke kuburannya. Ziarah kubur Sayyidina Umar. Ya. Diziarahi kuburan pemuda ini. Nah, ketika di hadapan kuburan itu, Sayyidina Umar mengatakan, Ya fata, innallaha ta'ala yaqul, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Wahai pemuda, Sayyidina Umar ngomong sama kuburan itu. Ya. Wahai pemuda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan mendapatkan 2 surga. Ya. Maka terdengar Pak, jawaban dari kuburan dari pemuda ini. Bala qad a'tanihima rabbi ya Umar. Wahai Umar, 2 surga itu Allah telah berikan kepadaku. Tuh. Ulama mengatakan itu termasuk karomahnya Sayyidina Umar. Ya. Berbicara dengan orang yang sudah meninggal dan dijawab oleh orang yang sudah meninggal itu ya. Termasuk karomahnya beliau. Nah, di sini bisa kita pahami itu loh faedahnya orang yang selalu zikir sama Allah. Maka kapan kita ini terpengaruh setan langsung diingatkan. Ya, itu faedah orang yang selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya kita perbanyak zikir. Kapan ada pengaruh-pengaruh setan, maka kita akan diingatkan oleh Allah bahwa itu tipuan setan. Itu adalah perangkap setan. Ya, sehingga kita terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Belum lagi termasuk faedahnya orang yang banyak zikir itu menenangkan hati. Kita mungkin banyak masalah, banyak problem, banyak urusan, maka termasuk cara ya menenangkan hati untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kita berzikir kepada Allah. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka akan merasa tenang hatinya dengan dia berzikir kepada Allah. Ya. Ketika ada masalah langsung ingat Allah. Ya, itu dulu. Jadi kapan ada masalah langsung iling sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Ketahuilah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Ya. Makanya para hadirin, mungkin namanya manusia ya, ada masalah, ada problem, maka kita jangan kemana-mana untuk menyelesaikan masalah itu. Caranya kita berzikir kepada Allah. Mungkin baca Quran, itu ingat sama Allah. Ya. Atau kita membaca istighfar, membaca tasbih, itu berarti kita ingat kepada Allah. Nah, dengan cara seperti itu bisa menenangkan hati kita. Ya. Tapi kalau ada orang caranya kepingin tenang, pergi ke warung,
pergi ke kafe, ya mungkin hilang sebentar toh. Ketika itu mungkin kumpul dengan teman-temannya, setelah pulang tambah lagi, bahkan tambah sumpek, ngetokno duit bisa teman, ya. Tambah mana dikontraktir ambil konco-konco, saya traktir, tambah susah Pak. Ya. Tapi kapan dengan kita berzikir kepada Allah, maka dijamin akan menenangkan hati kita. Itu cara untuk supaya kita selalu memiliki hati yang tenang, sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kemudian termasuk cara menjaganya, wal fikri fima indallah. Kita harus selalu memikirkan dengan apa-apa yang telah Allah ciptakan daripada kebesaran-kebesarannya. Itu termasuk cara, ya. Cara termasuk kita menjaga taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita harus selalu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Insya Allah akan kita kaji pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan usia kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur juga dengan rezekinya, renovasinya lancar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.